Sang Raja Jawa tanpa mahkota, HOS Cokro Aminoto. Berikut profil dan biografi HOS Cokro Aminoto dan kisah perjuangannya. HOS Cokro Aminoto lahir dengan nama lengkap Raden Haji Umar Said Cokro Aminoto yang kemudian dikenal dengan HOS Cokro Aminoto. Ia lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 16 Agustus 1882. Ayahnya bernama Raden Mas Cokro Amiseno yang bekerja sebagai seorang pejabat pemerintahan. Sementara kakek HOS Cokro Aminoto bernama Raden Mas Adipati Cokronegoro dikenal sebagai Bupati Ponorogo. HOS Cokro Aminoto menikah dengan Raden Ajeng Suharsikin. Ia merupakan putri dari Wakil Bupati Ponorogo yang bernama Raden Mas Mangunsomo. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai dua orang anak bernama Siti Utari yang merupakan mantan istri Soekarno dan juga Harsono Cokro Aminoto. Karena anak seorang pejabat pemerintahan, maka sejak kecil HOS Cokro Aminoto mulai mengenyam pendidikan di sekolah Belanda yang khusus diperuntukkan untuk orang Belanda dan para pejabat pemerintahan. Dalam biografi HOS Cokro Aminoto yang ditulis dalam buku Memoria Indonesia Bergerak, diketahui bahwa Cokro Aminoto menyelesaikan pendidikannya di Osvia. Setelah lulus dari Osvia, HOS Cokro Aminoto kemudian bekerja sebagai juru tulis patih di Ngawi. Tak lama kemudian, ia diangkat sebagai pembantu utama regen atau patih di Ngawi. Pada bulan September tahun 1905, HOS Cokro Aminoto berhenti dari jabatannya sebagai seorang patih bagian dari pegawai Belanda. Alasannya, ia tidak puas dengan pekerjaannya karena dianggap sebagai budak di hadapan orang Belanda dan kesewenangan kaum Belanda terhadap kaum pribumi lainnya. HOS Cokro Aminoto kemudian pindah ke Surabaya. Di sana, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Teknik Mesin. Ia juga bekerja di firma Choi dan CO dari tahun 1907 hingga 1910. Di tahun berikutnya, ia kemudian bekerja sebagai seorang teknisi yang kemudian diangkat sebagai ahli kimia di pabrik gula di wilayah Rogojampi, Jawa Timur. Sembari bekerja, HOS Cokro Aminoto juga rajin menulis artikel pada harian Bintang Surabaya. Ia bekerja di pabrik gula hingga tahun 1902. Selanjutnya, ia kembali ke Surabaya dan bekerja di Biro Teknik. Pada tahun 1912, Haji Saman Hudi yang dikenal sebagai pendiri dari Sarekat Dagang Islam mengajak HOS Cokro Aminoto untuk bergabung. HOS Cokro Aminoto sejak awal menyukai Sarekat Dagang Islam karena visi dari perkumpulan tersebut. Ketika HOS Cokro Aminoto bergabung pada tahun 1912, ia kemudian mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Tujuannya agar Sarekat Islam tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi saja, melainkan juga pada bidang politik. Ketika pindah ke Surabaya, HOS Cokro Aminoto bersama dengan istrinya membuka indekos yang menampung para pemuda pribumi. Di rumah HOS Cokro Aminoto lah kemudian tinggal IR Soekarno, Kartosuwiryo, Muso, Alimin, Darsono hingga Semaun. IR Soekarno memilih berhaluan nasionalis, kelak melahirkan Pancasila sebagai ideologinya. Kartosuwiryo memilih berhaluan Islam, kelak melahirkan DITII menentang Soekarno. Kemudian Muso, Alimin, Darsono, dan Semaun memilih berhaluan komunis dan membentuk PKI yang kemudian melakukan pemberontakan di Madiun. HOS Cokro Aminoto mengubah nama SI menjadi Partai Sarekat Islam yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Kemudian di Kongres PSI, Cokro Aminoto sekali lagi mengubah nama partainya menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Selain aktif dalam kegiatan politik partai, HOS Cokro Aminoto juga diketahui mahir dalam seni Jawa, karawitan, dan tarian. Ia juga kerap mengadakan latihan wayang orang di Taman Seni Panti Harsoyo.
Pada tahun 1934, HOS Cokro Aminoto menghadiri Kongres Partai di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun setelah menghadiri acara tersebut, ia kemudian jatuh sakit. Tak lama setelah itu, HOS Cokro Aminoto kemudian wafat pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta. Ia kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Pekuncen, Yogyakarta. Selama hidupnya, HOS Cokro Aminoto sangat besar pengaruhnya bagi awal pergerakan kemerdekaan Indonesia dan juga bagi kaum pribumi kala itu. Ia juga menjadi guru sekaligus inspirasi bagi 3 tokoh besar Indonesia, yakni I.R. Soekarno, Musso, dan Kartosoewirjo. Karena pengaruhnya yang begitu besar, ia bahkan disebut-sebut sebagai Ratu Adil. Bahkan Belanda menyebut HOS Cokro Aminoto sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Di tahun 1961, atas jasa-jasa dan perjuangan HOS Cokro Aminoto terhadap Indonesia, maka pemerintah Indonesia menganugerahkan gelar Pahlawan Indonesia kepadanya.